selamat siang. Terima kasih sudah datang di ruang konseling. Sebelumnya dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Mbak Nabila. Oke, dengan Mbak Nabila. Tadi perjalanan ke sini lancar, Mbak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Oke, Mbak Nabila pasti ke sini sedang ada keperluan dengan saya. Dan Kalau boleh tahu keperluannya apa? saya lagi mau cerita sih Kak terkait masalah saya akhir-akhir ini. Oke, baik. Jadi Mbak Nabila ke sini ingin menceritakan masalah akhir-akhir ini. Baik. Jadi Mbak Nabila kita bisa melakukan sesi konseling di sini dengan waktu kisaran 30 menit. Apakah cukup? Cukup. Baik. Di sini saya hanya mendengarkan cerita dari Mbak Nabila, tidak untuk memberikan nasihat. Untuk menyelesaikan masalah nanti kita mencari jalan keluarnya bersama-sama. Baik. Apa yang Mbak Nabila rasakan akhir-akhir ini? Saya lagi ngerasa terbebani sih Kak sama banyak hal. Bisa diceritakan lebih lanjut? Saya kasih backgroundnya ya Kak ya. Saya tuh mahasiswa semester 8 di mana saya lagi mengerjakan skripsi. Terus saya juga bekerja part time di salah satu kafe dan saya juga PP, jadi saya di kos. Jadi akhir-akhir ini tuh saya lagi ngerasa terbebani dengan 3 hal ini. Ya secara umum sih kayak gitu sih Kak masalahnya. Baik, jadi Mbak Nabila sedang merasa kesulitan di 3 hal, yaitu dari menjadi mahasiswa semester akhir, menjadi pekerja part-time di sebuah kafe, dan menjadi mahasiswa yang harus bolak-balik gitu ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana masalah yang mungkin dihadapi Mbak Nabila? Di skripsi ya Kak ya, namanya penulisan skripsi itu nggak ada yang mudah. Mulai dari timing, aku merasa kayak aku tertinggal banget dari teman-teman dan dikejar-kejar waktu semester yang tinggal sedikit lagi. Jadi aku merasa kayak under pressure gitu, kayak aku harus menyelesaikannya tepat waktu, tapi di satu sisi aku juga masih ada kewajiban lain untuk menyelesaikan skripsiku dengan baik, dengan benar. Terus juga aku harus ada kewajiban lain di tempat kerja walaupun di part time tapi cukup menguras tenaga, dan juga masalah PP yang mana di rumah itu bukan sebagai tempat yang cukup menenangkan, tapi masih ada tanggung jawab lain yang ada di rumah. Seperti itu sih Kak. Baik, jadi Mbak Nabila sedang merasa kebingungan dengan apa yang dijalani sekarang gitu. Baik, bisa mungkin ada unek-unek lain yang ingin disampaikan, itu bisa disampaikan dari semua masalah yang sedang Mbak Nabila alami. Ya, mungkin dari 3 masalah ini aku tuh bisa manage waktu, manage apa yang harus aku lakukan gitu Kak. Tapi kadang ada satu hal yang dia itu jadi trigger atau ngedistract pikiranku, yang mana itu bisa mengacaukan seluruh agenda atau kewajiban yang harus aku lakukan. Memang ini terdengar sepele dan receh mungkin bagi sebagian orang, tapi soal love life Kak, soal love life itu termasuk satu hal kecil yang cukup ngedistract rutinitasku. Jadi karena ada satu masalah di hubungan percintaan saya, itu bikin mood saya jadi berantakan, bikin saya bad mood, yang mana yang saya pahami ketika saya bad mood itu akan mempengaruhi semua tanggung jawab saya, jadi nggak terlaksana, jadi terlambat dan sebagainya. Padahal di love life saya ini tuh juga tidak memberikan kontribusi yang gimana gitu ke hidup saya, tapi itu cukup ngedistract, dan akhir-akhir ini saya sering banget nangis, sering banget bad mood karena love life ini itu kayak ngedistract hati dan pikiran saya. Akhirnya saya merasa kayak saya harus mulai dari mana ya. Saya merasa kayak saya butuh seseorang untuk diajak berbicara, karena saya merasa cukup kesepian karena teman-teman saya juga mungkin lost contact dengan saya. Teman saya saya percaya juga di perkuliahan sudah pulang sebagainya. Jadi saya merasa kayak saya hidup sendiri gitu di berbagai kesibukan ini. Mungkin menyedihkan hal-hal seperti ini tuh harusnya nggak ada waktu ya Kak, tapi namanya juga saya manusia punya perasaan gitu. Kadang kayak gimana ya menjalani ini. Jadi tuh saya kadang merasa kayak pengen melakukan hal-hal yang self harm gitu Kak.
Tapi lagi-lagi saya sadar kayak apakah ini baik untuk saya, menyakiti diri saya sendiri untuk apa juga. Iya. Tapi, ketika Mbak ingin melakukan self harm gitu, apakah tidak ada pikiran lain ketika, mungkin melakukan self harm gitu, dampaknya mungkin sama kita self harm dalam kulit menggunakan pisau, mungkin dampaknya bekasnya nggak akan hilang, Mbak akan merasakan sakit ketika melakukannya. Apakah pernah kepikiran seperti itu? Saya pernah mikir seperti itu, takut meninggalkan jejak dan lain Iya. sebagainya. Tapi saya juga berpikir apakah dengan melakukan ini itu bisa, menyalurkan rasa sakit yang tidak bisa terluapkan dengan rasa sakit ini. Saya sempat kepikiran seperti itu sih, Kak. Iya, baik. Jadi tampaknya, Mbak Nabila sekarang merasa lelah dan sakit menghadapi semuanya. Tadi di awal Mbak Nabila, bicarakan bahwa masalah utama adalah dengan menjadi mahasiswa semester akhir, menjadi kerja part-time, juga menjadi mahasiswa yang harus bolak-balik gitu. Tapi, di lain sisi Mbak Nabila juga, memiliki love life yang mungkin kurang baik, gitu. Nah, karena sudah menghadapi seperti itu, apa yang sudah dilakukan Mbak Nabila untuk mengatasi itu? Atau mungkin kayak ada langkah kecil kayak daripada melakukan self harm aku gini gitu itu seperti apa? Beberapa hal yang mungkin sudah pernah saya coba itu, saya sebenarnya lebih aware Iya, sama apa yang saya rasakan. baik, itu Saya bagus. coba breakdown, penyebabnya apa dan solusinya seperti apa. Iya, Mungkin, contoh konkretnya saya menepis sesuatu yang nge saya. Di love life ini saya coba pinggirkan terlebih dahulu, saya lebih fokus ke diri baik, saya sendiri, saya lebih, mindful terhadap apa yang saya lakukan, terus saya lebih, fokus sama apa sih yang saya suka untuk membantu saya lagi-lagi lebih fokus sama tanggung iya. jawab saya, kayak gitu sih, Kak. Bagus sekali, Mbak Nabila sudah bisa, menentukan hal yang paling bagus untuk dikerjakan dan membuang hal-hal yang mungkin tidak harus dipikirkan sekarang. Lalu untuk kedepannya Mbak Nabila ingin menanggapi semua masalah itu seperti apa? Apakah butuh solusi seperti apa? Kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Berdasarkan cerita yang sudah saya ceritakan ya, Kak, Iya. salah satu yang memberatkan hati saya adalah percintaan saya tadi. Walaupun Iya, mungkin masih ada tanggung jawab atau hal-hal lain yang lebih penting, tapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya hal ini ya cukup memberatkan buat iya, saya. Mungkin kalau saya mau, saya tuh pengen bener-bener lepas dari love life ini, iya, dari laki-laki lah. iya, Saya pengen fokus menyelesaikan apa yang saya mulai iya. gitu. Saya nggak mau buang-buang waktu terdistraksi oleh sesuatu yang tidak bertanggung jawab pada hidup saya, seperti itu, Kak. Ya, saya memahami perasaan Mbak Nabila. Lalu ini, dari ingin membuang distraksi dengan love race tersebut. Lalu apa yang Mbak Nabila rasakan ketika Mbak Nabila itu tidak sedang merasa tidak harus merasa ini bersama dengan eh, apa ya namanya? Laki-laki. Iya, laki-laki tersebut. Maksudnya ketika Mbak Nabila mungkin dengan, laki-laki tersebut, mungkin Mbak Nabila merasakan apakah Mbak Nabila setelah itu merasakan lebih semangat mengerjakan semuanya atau mungkin malah merasa lebih kayak, "Aku tambah pusing, malah mengerjakan semuanya tambah pusing setelah bertemu dengan laki-laki tersebut?" Kalau boleh jujur ya, Kak, Iya, saya tuh masih bingung gitu ketika orang ini pergi, saya mungkin bisa lebih fokus untuk diri saya, tapi itu terkesan kayak saya memaksa saya nge diri saya untuk fokus ini. iya, Padahal deep down dalam hati saya tuh merasa kehilangan sosok ini karena tidak bisa dipungkiri juga, laki-laki yang menemani saya ini memang membantu cukup banyak, walaupun distraksi yang dia buat di hidup saya juga, sangat signifikan, iya. seperti itu. Tapi ketika tidak ada dengan, lelaki tersebut, apakah Mbak Nabila tetap bisa menjalankan apa yang sudah menjadi prioritas Mbak Nabila? Dengan saya jawab bisa, Bisa? karena, mmm, dengan atau tanpa dia, Iya. saya harus menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Itu bagus sekali. Jadi mungkin langkah untuk bisa menyelesaikan masalah Mbak Nabila adalah dengan, bisa menyingkirkan tersebut masalah tentang laki-laki ini. Mungkin ketika ada waktu luang, seumpama Mbak Nabila itu sedang libur kerja, sedang tidak mengerjakan skripsi, dan mungkin tidak ada urusan di rumah, Mbak Nabila mungkin bisa dengan kayak ngopi atau jalan-jalan dengan lelaki tersebut. Tapi ketika Mbak Nabila harus, menyelesaikan tugas-tugas yang sedang Mbak Nabila jalani, lebih baik mungkin, bisa di jalannya itu dengan bisa
jangan bertemu dulu, bisa dengan fokus. Jadi kayak prioritas mana yang kita mengatur dengan skala prioritas mana yang harus bisa diselesaikan terlebih dahulu. Jadi ketika harus menyelesaikan sama mama 1 minggu ini, aku hari ini sudah harus selesaikan skripsi ini gitu, diselesaikan dulu. Dan ketika sama mama waktu kerja terus kepikiran, fokuskan dulu apa yang dengan Mbak Nabila jalani. Ya, sebelumnya terima kasih untuk advice-nya ya Kak. Iya. Besar harapannya setelah saya konseling ini, advice-advice dari Kakak bisa saya terapkan dan berdampak buat kehidupan saya selanjutnya. Semoga bisa dijalankan ya Mbak. Jadi izin meringkas permasalahan hari ini, Mbak Nabila sebenarnya sedang mengalami tekanan menjadi mahasiswa akhir, sekaligus bekerja part-time, juga tekanan dari rumah harus bolak-balik. Tapi di lain sisi itu, ternyata masalah yang lebih besar adalah ketika menjalani semuanya, Mbak Nabila bertemu dengan laki-laki yang mungkin membuat Mbak Nabila terdistraksi sehingga sulit untuk mengatur mana yang penting dan mana yang tidak penting. Jadi bisa dicoba terlebih dahulu jalan yang tadi untuk membuat skala prioritas. Oke. Mungkin sekarang masih ada waktu jika ingin dilanjutkan. Apakah Mbak Nabila ingin dilanjutkan atau sudah cukup? Saya rasa sudah cukup sih Kak untuk semua advice yang semua yang saya ceritakan. Alhamdulillah saya sudah lega. Mungkin cukup sih Kak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nabila sudah mau datang ke sini. Semoga tipsnya tadi bisa dijalankan. Apabila Mbak Nabila ingin berkonsultasi lagi nih, selama minggu ini saya sudah bisa membagi waktu dengan tepat, meskipun saya juga bisa menjalankan hubungan love life Mbak Nabila dengan baik, meskipun harus dengan waktu yang sedikit. Mungkin Mbak Nabila bisa di sini lagi, kita bisa mengatur waktu konseling lagi. Ya, terima kasih ya Kak atas sarannya. Terima kasih ya Mbak Nabila sudah datang. Semoga Mbak Nabila sehat selalu. Selamat siang.